Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selewes TV? Sedang rasanya saya De Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita ketahui daerah Provinsi Sulawesi Barat telah dilanda bencana yaitu gempa bumi yang sempat terjadi beberapa kali. Dan seperti apa kondisi terakhir pasca gempa di lokasi tersebut? Saat ini kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bung Mukhtar Lutfi, dosen dari Stain Majene sekaligus juga warga yang merasakan dampak efek gempa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtar Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik. Apa kabar nih, Bung? Alhamdulillah, baik. Baik. Kemudian kita juga sekarang sudah terhubung bersama dengan seorang mahasiswa, ada Saudara Ahmad Syamsuddin, sekaligus juga relawan bencana di lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap ini Ahmad Syamsuddin. Nanti saya minta laporannya ya di lokasi di sekitar Saudara Ahmad Syamsuddin. Saat ini juga kita sudah terhubung bersama dengan Head of Program Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan, ada Bapak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Di-unmute dulu, Pak Firman, audionya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar nih Pak Firman? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Mungkin pertama saya ke Bung Mukhtar Lutfi dulu ya. Bung Mukhtar Lutfi ini kan seorang dosen yang mengajar di Stain Majene. Nah, pada saat gempa terjadi, ini kan ada sempat beberapa kali gempa nih. Ini dengar-dengar gempa yang terparah adalah gempa yang kedua, betul begitu Bung Lutfi? Oke, Ade terima kasih dan juga pemirsa Selewes TV. Jadi memang sesuai yang info beredar baik di media sosial maupun media-media konvensional seperti televisi dan radio atau informasi dari media lainnya, ada yang paling terasa itu ada dua sebenarnya. Jadi gempa yang terjadi siang menjelang sore di tanggal 14 tepatnya hari Rabu 14 Januari kemarin itu berdasarkan data yang kita ketahui memang datanya ada di angka 5 tapi tidak sampai 6 skala Richter begitu. Jelang antara siang dan hingga sore. Kemudian pada saat itu memang kondisi kalau masih bisa saya katakan cukup normal ya cukup normal. Orang meresponnya tidak sepanik seperti gempa yang kemudian nantinya terjadi di dini hari, itu kurang lebih setengah 3 jelang subuh. Nah, itu adalah gempa kedua yang terjadi di tanggal 15 Januari tepatnya hari Kamis kemarin. Hari Jumat kemarin masuk tanggal 15. Itu gempa kedua terjadi dan memang dari segi durasi lebih lama dibanding yang terjadi di siang atau sore harinya. Dan dari segi guncangan memang terasa lebih keras dibanding gempa yang terjadi pertama kalinya. Ade, seperti itu. Nah, disinilah, ya saya tambahkan ya, disinilah yang kemudian kepanikan sepertinya lebih besar begitu terjadi dibanding gempa yang terjadi pertama. Kenapa? Di samping karena memang tadi saya katakan guncangan gempa yang terasa lebih keras dibanding gempa yang pertama. Yang kedua memang kondisinya yang cukup tidak kondusif begitu. Jelang subuh, gelap, kemudian bahkan di beberapa daerah setelah gempa kedua terjadi itu listrik padam, hujan dan sebagainya. Jadi beberapa orang termasuk di lokasi saya berada, meskipun kemudian lokasi tersebut masih sebenarnya cukup jauh dari lokasi yang terdampak cukup parah akibat gempa tersebut, namun orang tetap berlarian keluar dari rumah, keluar dari kompleks. Bahkan ada yang kemudian ambil kendaraan dan meninggalkan rumahnya saat itu juga. Begitu, Ade. Baik, Bung Lutfi. Ini kan ada beberapa gempa yang terjadi dan BMKG juga sempat menginfokan waspada potensi tsunami seperti itu. Nah, apakah pada saat setelah gempa kedua ini sudah banyak orang yang mengamankan diri ataukah memang masih banyak yang memang kalau waktu dini hari ini adalah waktu yang cukup riskan ya karena banyak orang yang masih beristirahat, bahkan saya sempat membuka informasi media-media online
ada beberapa rumah yang rubuh, bahkan masih ada warga yang tertimpa seperti itu, Bung Lutfi. Iya. Jadi memang kondisi setelah pasca gempa kedua yang saya katakan tadi, gempa yang paling parah dari deretan gempa yang terjadi beberapa kali di Sulawesi Barat, pasca gempa tersebut hingga dini hari, kita sebagai warga yang ada di sana dan cukup merasakan gempa yang keras ini, itu sudah tidak tenang, bahkan tidak bisa tidur hingga dini hari. Meskipun saat itu update tentang informasi, kita sampai belum tahu ada berapa rumah yang rusak, seberapa dampak yang ditimbulkan. Hanya saja memang ya kewaspadaan akan adanya gempa susulan itu sudah ada di masyarakat Majene dan Sulbar secara umum. Meskipun informasi dari BMKG waktu itu belum keluar tentang adanya potensi gempa dan sebagainya. Nah, karena gempa dan juga kekhawatiran serta berkaca dari peristiwa-peristiwa semacam itu yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, saya sebut saja misalnya katakanlah Palu begitu. Yeah. Beberapa warga Sulbar termasuk di Majene tanda kutip trauma kan dengan kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah saat itu. Nah, jadi paginya beberapa orang, bahkan sebelum ada informasi dari BMKG, beberapa orang sudah mengamankan diri. Ada yang pulang kampung, katakanlah begitu, berpindah dari Majene ke kota yang lebih aman. Saya misalnya dari Majene harus pindah ke Pinrang. Itu sekali lagi sebelum ada informasi resmi dari BMKG tentang potensi gempa dan sebagainya. Berpindah di pagi harinya, kemudian berpindah dan katakanlah mengungsi begitu di pagi hari. Meskipun beberapa orang juga terkendala karena mau mengungsi, tapi terkendala BBM yang saat itu juga terbatas. Nah, barulah kemudian mengungsi besar-besaran ini terjadi siang jelang sore setelah beredar informasi di media sosial tentang informasi dari BMKG yang kurang lebih kalimatnya seperti ini ya. Jika kemudian terjadi gempa susulan yang relatif keras, maka akan berpotensi tsunami. Nah, informasi inilah yang kemudian viral di media sosial menyebabkan termasuk teman-teman di kompleks saya misalnya itu harus mengungsi, mencari tempat yang lebih aman. Dalam hal ini mereka memilih lokasi pada umumnya yang ada di Majene. Karena memang pemirsa dan juga Ade, kita ketahui di Majene khususnya secara geografis bisa dikatakan cukup wajar lah jika ada kekhawatiran terhadap tsunami, karena di sisi jalan yang satu ada laut, di sisi jalan yang sebelah ada gunung seperti itu. Jadi ada dua potensi sebenarnya jika gempa terus terjadi, dan semoga tidak terjadi tentu saja. Dikhawatirkan ada tsunami, yang kedua dikhawatirkan terjadinya tanah longsor. Baik, terima kasih Bung Lutfi. Saya ke ACT dulu. Ada Bapak Firman, Head of Program Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan. Pak Firman, dari tim ACT sendiri di lokasi gempa sudah sampai di mana nih untuk melakukan kegiatan untuk para pengungsi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak, merespon adanya gempa kemarin di tanggal 14 itu, tanggal 15 tim ACT mengirim tim rescue-nya untuk merespon adanya gempa di Sulbar. Saat ini ada 3 posko yang didirikan di Sulbar, 2 di Mamuju, salah satunya posko induk di sana Pak, di Jalan Diponegoro, dan salah satunya di Majene, tepatnya di Malunda di Dusun Lembong. Jadi Dusun Lembong ini salah satu lokasi di Kecamatan Malunda yang juga menurut teman-teman di sana adalah daerah yang memang sempat terisolasi waktu itu. Nah, sementara aksi-aksi untuk teman-teman di sana sampai saat ini di awal-awal datang mereka itu tanggal 16 kemarin itu kita rapid assessment untuk mendata seberapa parah sih dampak dari adanya gempa Sulbar ini. Kemudian teman-teman di Mamuju itu adalah teman ACT Sulteng di sana. Jadi kami ada 2 tim di ACT, yang di Mamuju ini di Jalan Kurungan Basi. Di sana itu ACT Sulteng. Kemudian untuk teman-teman dari ACT Sulsel itu berfokus di Majene yang ada di Dusun Lembong. Nah, untuk aksi-aksi sementara ini sebenarnya teman-teman ada pelayanan kesehatan kemarin, kemudian
ada buka dapur umum meskipun masih dalam skala kecil karena pengiriman logistik baru hari ini. Jadi informasi juga Pak, tadi pagi kami melepas 10 truk bantuan kemanusiaan dari para dermawan yang posisi terakhir tadi ini sudah berada di Pindrang. Insya Allah 4 jam ke depan mungkin sudah tiba di lokasi. Semoga tidak ada kendala. Jadi fokus utama ACT saat ini dalam memberikan bantuan saudara-saudara kita yang terdampak di Majene. Begitu banyak informasi yang masuk ke kami soal adanya bayi yang tidak minum susu, kemudian adanya orang yang makan hanya pisang, kemudian banyak hal-hal yang sehingga kita merespon kayaknya fokus ACT ini harus fokusnya ke pemenuhan bahan pokok sehingga kalau bisa kita akan mendirikan dapur umum di sana kalau jika memungkinkan mendirikan dapur umum untuk mensupport sehingga sajian siap saji itu bisa cepat diakses masyarakat karena ada juga informasi kadang mereka di pengungsian itu tidak punya alat untuk masak Pak. Ada yang berdonasi beras, ada berdonasi alhamdulillah. Cuman mereka tidak bisa olah karena tidak ada kompor, tidak ada Nah itu. Nah sekarang juga ini armada kami juga dari pusat ada 3 armada yang dikirim dari pusat untuk mensupport juga aktivitas teman-teman ACT di Makassar ini. Satunya adalah Humanity Food Truck yang sempat parkir kemarin di Masambah selama sebulan lebih. Jadi Humanity Food Truck ini bisa memasak 1.000 sampai 2.000 porsi per sekali masak makanan siap saji. Insya Allah dalam pemenuhan gizi saudara-saudara kita di sana. Kemudian ada water tank dan kapasitas 10.000 liter. Nanti yang sekiranya semoga bisa menyiapkan pendistribusian air bersih di lokasi bencana. Yang satunya lagi seharusnya ada ambulans pre-hospital, tapi kadarullah ada sesuatu hal sehingga tidak bisa berangkat, diganti dengan operasional relawan yang ada di sana nantinya dalam bentuk mobil double cabin. Ya mungkin dulu itu Pak.